Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan belajar tentang critical appraisal atau bagaimana cara menilai suatu literatur ilmiah. Terutama literatur ilmiah yang dimaksud di sini adalah jurnal ya atau artikel ilmiah. Jadi critical appraisal itu dia harus melibatkan review yang sistematik ya untuk menilai kualitas, keaslian serta relevannya atau hubungannya dengan situasi-situasi tertentu terutama dengan area kerja profesi kita. Lalu selanjutnya critical appraisal itu harus up to date dan critical appraisal itu biasanya digunakan terutama di area-area tenaga kesehatan bekerja agar dapat digunakan hasil penelitiannya itu secara efektif di lahan tempat mereka bekerja tersebut. Nah, sekarang saya akan mengajarkan critical appraisal dari dua jenis penelitian. Jadi penelitian itu jenisnya macam-macam, ada yang namanya systematic review, ada yang namanya RCT, ada yang namanya uh, ada yang namanya RCT. Lalu dia ada yang namanya terapi artikel, ada case control study, ada cross seksional, ada cohort, ya, ada kualitatif juga. Tapi untuk sekarang kita akan fokus ke dua jenis penelitian, bagaimana kita mengkritisi menilai jurnal yang dia sifatnya case control dan juga cross seksional. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke toolsnya itu seperti apa ya. Di sini sudah ada seperti apa tools dari critical appraisal cross seksional. Penelitian cross seksional critical appraisalnya ada 8. Nanti silakan untuk dicentang ya. Contohnya, kira-kira di jurnal itu atau di artikel itu ada kriteria inklusi yang disebutkan atau tidak. Kalau seandainya ada, berarti dicentang iya. Kalau tidak ada, berarti tidak. Kalau seandainya tidak jelas atau kalian ragu ini iya atau tidak ya, nah itu berarti silakan kalian centang tidak jelas ya. Kalau tidak ada ini sama jawabannya dengan tidak ya. Jadi silakan dicentang salah satu kalau memang tidak ada kriteria inklusi di dalam jurnal atau artikel tersebut. Contoh lain ya. Kira-kira apakah ada pengaturan dalam pemilihan responden? Jadi ada random atau tidak ya? Ada seleksi responden atau tidak? Nah, kalau seandainya di artikel itu jawabannya iya, berarti tinggal dicentang iya. Kalau tidak, tidak. Kalau tidak jelas, itu tidak jelas yang dicentang. Lalu, apakah ada kejelasan tentang uji valid dan reliable? Nah, silakan dicentang ya. Apa jawaban kalian? Lalu penentuan kriteria itu apakah ada dalam artikel atau jurnal tersebut? Lalu selanjutnya apakah ada kejelasan tentang variabel pengganggu atau confounding faktor bahasa lainnya ya? Jadi ada atau tidak? Kalau tidak berarti tinggal dicentang tidak. Kalau ada berarti dicentang iya. Ya, kalau tidak jelas bisa dicentang yang tidak jelas. Lalu yang keenam, apakah ada penjelasan tentang cara mengatasinya? Jadi kalau yang nomor 5 itu dijelasin nggak faktor pengganggunya itu apa sih? Nah, kalau yang selanjutnya itu dijelasin atau tidak gimana cara mengatasinya dari faktor pengganggu tersebut atau variabel pengganggu tersebut. Kalau seandainya dijelasin ya berarti centang iya. Kalau tidak dijelaskan berarti dicentang tidak. Lalu selanjutnya, kira-kira hasil yang diukur itu menggunakan cara yang valid dan reliable tidak menurut kalian. Jadi, hasil yang diukur itu menurut kalian sesuai atau tidak? Lalu, apakah bisa dipercaya atau tidak? Ya, kalau jawabannya iya berarti dicentang saja iya. Kalau tidak ya tidak. Kalau tidak jelas ya tidak jelas. Di sini kalian harus belajar ya nomor 8 terkait uji statistik. Jadi, apakah ada penjelasan terkait uji statistik yang digunakan dan apakah sesuai dengan hasil penelitian yang ingin dicapai di dalam jurnal tersebut. Kalau jawabannya iya, berarti silakan jawab iya. Kalau tidak, berarti yang dicentang adalah tidak. Akhirnya nanti dari 8 hal ini atau 8 critical appraisal atau 8 item ini nanti akan kita total kalau seandainya lebih dari 50% itu ada itemnya ya, jadi hampir semuanya itu ya jawabannya, maka kesimpulannya itu diterima.
Jadi 75% ke atas ya, itu diterima. Tapi kalau seandainya di bawah 75%, maka simpulannya itu biasanya akan tertolak. Artinya penilaian kritis kita terhadap jurnal tersebut, itu berarti jurnal tersebut kurang direkomendasikan untuk dijadikan suatu literatur yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, simpulannya kalau ditolak berarti diberikan keterangan. Kenapa ditolak jurnal tersebut ya, lalu diberikan keterangan juga kenapa diterima ya, jadi dimasukkan di dalam keterangan. Nah, ini untuk critical appraisal cross seksional. Nanti tinggal ditulis reviewernya adalah nama kita, silakan siapa nama kalian, tanggal berapa kalian mereview, penulisnya itu berarti autor dari jurnalnya, tahun berapa jurnal tersebut, dan nomor literaturnya itu dia nomor berapa. Nomor literatur itu nanti agar memudahkan biasanya dituliskan adalah DOI-nya, DOI ya. Atau kalau seandainya bingung boleh dituliskan lengkap ya. Jadi seperti daftar pustaka boleh. Lalu lanjut kita ke critical appraisal cash control. Cash control ini juga sama data atasnya, reviewernya itu siapa, kalian yang mereview, penulisnya itu siapa dari jurnal tersebut, autornya, tahun berapa dikeluarkan jurnal tersebut, tanggal berapa kalian review, dan nomor literatur itu DOI, atau boleh seperti daftar pustaka, semua dituliskan di sini, boleh. Kalau seandainya cash control itu ada 10 item yang harus kalian jawab ya. Jadi di sini sudah jelas semuanya 10 item tersebut, nanti tinggal kalian nilai dari jurnal tersebut. Kalau seandainya ada itemnya berarti dicentang iya, kalau seandainya tidak ada dicentang tidak atau tidak ada. Kalau seandainya kalian ragu itu boleh ditulis tidak jelas ya. Jadi saya contohkan nomor 1 dan nomor 10 yang pertama dan terakhir. Jadi apakah kelompok-kelompok sebandingnya itu dikendalikan. Jadi antara biasanya cash control itu dia ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Nah, kira-kira dari kelompok-kelompok itu tuh dikendalikan atau tidak ya. Jadi dibuat setara atau tidak. Kalau seandainya di jurnal dijelaskan ya ada dikendalikan ya, ada pengendalian dalam pembentukan atau pembagian kelompok kontrol dan intervensi, silakan dicentang iya. Tapi kalau tidak dijelaskan, itu berarti dicentang tidak atau tidak ada. Tapi kalau kalian ragu, ya, itu dicentang tidak jelas. Tapi ragu di sini tidak harus semua kalian jawab ragu ya. Kalau seandainya memang jelas-jelas di literatur itu ada keterangan dia ada kata dikendalikan antar dua kelompok, maka yang dicentang adalah iya. Tapi kalau di artikel itu dijelaskan bahwa tidak ada pengendalian, ya itu berarti yang dicentang adalah tidak atau tidak ada. Contoh nomor 10 ya, uji statistik. Nah, uji statistiknya itu kira-kira dijelaskan atau tidak, menggunakan apa, dan sesuai atau tidak. Ya, nanti kalian tinggal mencentang sesuai dengan jawaban tersebut. Lalu untuk simpulan sama, jadi kalau 75% sampai 100% terjawab iya, berarti kan semuanya jelas clear ya dari jurnal tersebut, maka kesimpulannya diterima, critical appraisal jurnal itu diterima untuk menjadi literatur dalam penelitian kita. Kalau seandainya ditolak, ya berarti otomatis 75% ke bawah ya, itu menjawab tidak ada atau tidak jelas. Nah, keterangannya nanti tinggal ditulis ya. Jadi keterangannya itu kenapa dia atau kenapa artikel tersebut ditolak dan kenapa artikel itu diterima, itu semuanya dimasukkan alasannya di dalam keterangan. Seperti itu ya untuk critical appraisal atau penilaian kritis untuk jenis penelitian, case control, dan juga cross-seksional. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.